Memasukkan musik. Salah satu hal pertama saya perhatikan ketika saya berkunjung ke kelas 6 Mina Raiha di Sekolah Komprehensif Kalepala di Kaupio adalah satu set drum di belakang kelas bersama dengan beberapa alat musik lainnya. Di pagi hari saya bercerita kepada siswa, ya, kalau anak laki-laki saya yang berusia 4 tahun senang bermain drum, tapi saya sama sekali tidak bisa. Mina meyakinkan saya bahwa salah satu muridnya bisa mengajari saya. Setelah cukup yakin, tempat sebelum berjalan keluar makan siang bersama murid-murid Mina, salah satu siswa, seorang pemain drum yang ahli, dengan sopan menuntun saya menuju set drum tersebut. Beberapa anak membuat bentuk setengah lingkaran mengelilingi kami. Pertama, anak laki-laki itu mencontohkan teknik yang tepat, termasuk bass, drum, snare drum, dan hi-hat. Dia menyodorkan stick drum, dan saya pun duduk di atas bangku. Awalnya saya merasa kewalahan berusaha untuk menyelaraskan tiga komponen bersamaan. Namun anak kelas 6 itu dan anak lain di kelasnya tidak menyerah mengajari saya. Seperti guru yang baik, mereka terus memberi saya petunjuk dan memancarkan optimisme. Sehingga pada akhirnya saya dapat melakukannya. Anak-anak yang lain ikut bergembira. Pada hari itu, Mina menunjukkan kepada saya sebuah CD dengan tampilan profesional yang dibuatnya bersama para murid. Saya terkesan. Mina menjelaskan bahwa murid kelas 6 mengikuti pelajaran musik tambahan setiap minggu. Karena murid telah memilih bertahun-tahun lalu untuk memilih penekanan khusus pada studi musik. Ini adalah sebuah pengaturan yang saya lihat di beberapa sekolah negeri lain di Finlandia. Meskipun kelas Mina memiliki fokus khusus dalam mempelajari musik, saya telah mengamati suatu yang mirip di kelas biasa. Di sekolah Helsinki, kami mempunyai ruang kelas musik yang luas, di mana sebagian besar alat musik disimpan. Namun saya perhatikan bahwa rekan guru Finlandia saya kadang membawa alat musik ke kelas mereka. Kadang saya mendengar getaran bass drum yang datang dari kelas 6 sebelah. Tahun-tahun belakangan ini, sekolah di seluruh Amerika memotong jam kesenian, membiarkan beberapa siswa tanpa instruksi musik. Hal semacam ini tidak terjadi di Finlandia. Di tahun pertama mengajar di Helsinki, saya terkejut setelah menemukan bahwa siswa kelas 5 saya memiliki jumlah pelajaran matematika yang sama dengan jumlah pelajaran musik. 3 jam setiap minggu. Dulu saya berpikir cukup lucu untuk menyerahkan banyak jam pelajaran untuk mata pelajaran istimewa. Namun setelah melakukan penelitian tentang hubungan antara musik dan keberhasilan akademik, saya tidak punya keraguan lagi terhadap praktik di Finlandia ini. Sebagai contoh, di tahun 2014 dengan melibatkan ratusan anak yang datang dari keluarga berpendapatan rendah, para penelitian menemukan bahwa pelajaran musik dapat membantu anak-anak tersebut memperbaiki keterampilan membaca bahasa mereka. Nina Kraus, seorang peneliti dan ahli neurobiologi di Universitas Northwestern, membahas hubungan ini pada konvensi tahunan Asosiasi Psikologis Amerika ke-122.
Riset telah menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan dalam otak anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang miskin, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Meskipun siswa yang telah makmur menunjukkan performa yang lebih baik di sekolah daripada anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah, kami menemukan bahwa latihan musik dapat mempengaruhi sistem saraf untuk menciptakan pelajaran yang lebih baik dan membantu mengurangi jurang akademik ini. APA 2014. Pelajaran musik, para peneliti menyimpulkan, tampaknya memperkuat bagaimana sistem saraf mengatasi keseimbangan dalam suatu atmosfer yang ramai seperti lapangan sekolah. Karena perbaikan dalam fungsi otak ini, anak-anak dapat mengembangkan ingatan yang lebih baik dan kemampuan yang lebih besar untuk fokus dalam ruang kelas, yang akan membantu mereka berkomunikasi dengan lebih baik. APA 2014. Meskipun ruang kelas Finlandia mudah memetik keuntungan dari adanya lebih banyak musik di jam pelajaran mereka, ada langkah-langkah tertentu yang dapat diambil guru manapun untuk masukkan musik ke dalam kelas mereka. Bahkan jika pelajaran musik formal tidak lagi ditawarkan di sekolah. Ide membawa satu set drum atau membawa puluhan gitar klasik seperti yang saya alami di kelas Helsinki akan menyenangkan, namun saya rasa upaya untuk membawa lebih banyak musik ke dalam kelas tidak perlu seekstensif ini. Juga akan sulit bagi guru untuk membenarkan tindakan fokus pada musik ini. Jika kurikulum tidak menyebutkannya, pengaturan terbaik adalah dapat saya bayangkan melibatkan perpaduan mencampur musik dengan instruksi akademik. Sebagai contoh, bersama murid kelas 5 Helsinki, saya membawa musik hip hop ke dalam kelas ketika kami mempelajari elemen suatu cerita, atau dalam pelajaran bahasa Inggris dan siklus air dalam kelas IPA. Di YouTube, saya menemukan banyak video hip hop yang menyenangkan dengan lirik yang dapat memperkuat pembelajaran di dalam kelas. Menyanyikan lagu bersama-sama sambil bersajak dan mengikuti beat tidak hanya menjadi cara menyenangkan untuk mengikuti kurikulum. Penelitian Krauss menegaskan kalau upaya semacam ini bisa dilakukan, tetapi juga dapat membantu siswa mengembangkan hubungan saraf yang lebih kuat dan keterampilan bahasa yang lebih. Ani Mari Oreskovic, seorang musisi, sarjana matematika, dan pendiri Match Musical Made, percaya bahwa integrasi musik ke dalam pelajaran matematika dapat memperbaiki pembelajaran akademik. Untuk anak-anak yang lebih muda, dia menyarankan latihan sederhana, yaitu bermain musik dengan ritme yang mudah diikuti. Anak-anak mengikuti ketukan sambil menghitung maju dan mundur menggunakan benda sederhana seperti sendok. Kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan anak-anak untuk mengenali pola, menangkap struktur, mengurutkan angka. Untuk anak-anak yang lebih tua,
Oreskovich menyarankan agar mereka menuliskan angka dan kemudian membentuk chordnya. Musik diurai menjadi matematika, kata Oreskovich, dan matematika diurai menjadi musik. Dikutip dalam Schip 2016. Dalam satu pelajaran ketika saya berada di sekolah menengah, salah satu guru bahasa Inggris saya memainkan lagu Bruce Springsteen pada boombox selagi kami menganalisis liriknya. Itu termasuk suatu usaha yang relatif kecil dari guru. Namun saya ingat pelajaran ini karena menyenangkan dan melibatkan komponen musik yang meniupkan napas kehidupan dalam tugas ini. Di tingkat sekolah dasar, saya telah mendengar beberapa guru yang menggunakan musik untuk mengantar siswanya bertransisi dari suatu kegiatan ke kegiatan lain. Selain itu, saya telah berjumpa dengan para pendidik Amerika di sekolah umum yang menggunakan musik untuk mengajar siswa-siswa muda mereka konten yang mendasar, seperti nama benua. Di suatu sekolah dasar Massachusetts, di mana saya mengajar pelajaran komputer selama beberapa bulan, saya ingat pernah mendengar variasi yang berbeda dari lagu benua yang dinyanyikan oleh para murid dan guru mereka. Itu pengalaman yang menggembirakan. Mendengar anak-anak ini menyanyi di lab komputer yang terjadi secara spontan saat saya memulai pelajaran Google Maps. Guru sekolah dasar mereka telah mengajarkan nama-nama benua melalui beberapa melodi dari lagu klasik seperti Three Blind Mice. Kemudian saat saya menjadi guru kelas, kreativitas mereka menginspirasi saya untuk mengajak siswa kelas 1 dan 2 melakukan hal serupa. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan bahwa ini adalah cara menyenangkan bagi siswa-siswa muda mempelajari sesuatu dengan baik. Sebagai guru, kita tidak perlu menghindar dari strategi memasukkan musik. Bahkan jika kita bukan orang musik, kita dapat bereksperimen dengan aransemen berbeda yang nyaman untuk kita dan para murid. Dan pada akhirnya, merasakan kegembiraan dan manfaat akademik dari menggabungkan musik ke dalam kelas.